Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, setelah kemarin saya membahas tentang video emak-emak atau nenek-nenek yang mandi tengah malam, mandi lumpur, mandi air bak dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menghasilkan uang katanya. Dan subhanallahnya, si pelaku bukan dikasih sanksi atau di-banned karena sudah menzolimi dirinya sendiri atau menzolimi keluarganya, orang tuanya untuk mandi tengah malam dengan mengharap uang, ya, uang saweran yang ada di live TikTok. Dan itu sudah saya bahas dari kemarin dan ternyata masih ada, ya. Setelah saya lihat-lihat di TikTok ternyata masih ada itu. Dan sekarang saya ingin memberikan tanggapan saya mengenai suatu video di mana ada seorang anak, dia ngevlog atau menunjukkan kepada kita semua memukul atau mengeplak kepala orang tuanya, ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang ini di akhir zaman kita melihat tingkah-tingkah orang yang sudah melampaui batas. Ini sudah lebih dari binatang. Lebih dari binatang. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada seluruh umat manusia, bukan cuma kepada muslim, mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa sikap kita kepada orang tua itu harus bagaimana, adab kita kepada orang tua, menghargai orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang harus dihormati terlebih dahulu antara ayah dan ibu, Rasulullah SAW memesankan kepada kita semua, yaitu hormatilah ibumu, 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 sampai menyebut 3 kali, ya, baru ke ayahmu. Itulah dimana mulianya seorang ibu, ya. Saya tidak habis pikir, ya. Saya sedih di sini sebenarnya. Saya di sini kalau nonton videonya kayak mau nangis gitu. Saya jadi teringat dimana saya dulu dari Jambi. Dari Jambi saya kerja di Jambi untuk, ya, mengumpulkan uang agar saya bisa berwirausaha dulu. Dan itu berpisah selama 6 bulan dengan ibu saya, ya. Dengan ibu saya. Setelah berjalan hampir 6 bulan, saya pulang karena ibu saya sakit, ya teman-teman, karena beliau sakit hampir lebih sebulan. Saya merawatnya setiap hari, setiap malam saya ada untuknya sampai beliau wafat. Kenapa di sini saya teringat ibu saya? Karena melihat tingkah orang-orang sekarang yang sangat melampaui batas, di mana sudah memukul orang tuanya. Waduh, Masya Allah. Ketika saya mengucapkan kalimat memukul orang tua, hati saya tuh kayak merasakan seperti dipukul juga gitu, ya. Apalagi nonton videonya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Ada manusia seperti ini ternyata. Kita kalau sebagai seorang manusia menghormati seorang ibu itu lebih dari segalanya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita harus belajar kepada Rasulullah. Setiap apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah pedoman kita, tuntunan hidup kita. Seorang laki-laki sampai kapanpun itu harus tunduk patuh kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Bukan semena-mena melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas seperti ini, kekerasan. Jangankan melakukan kekerasan, bersuara lebih keras daripada suara ibu, itu sudah durhaka. Betapa mulianya posisi ibu ini di dalam Islam. Sangat beruntungnya orang yang terlahir di dalam Islam dan menerapkan hierarki yang ada di dalamnya, menerapkan apa yang menjadi aturan di dalamnya untuk kita menapi kehidupan seperti ini. Bukan dengan hawa nafsunya sendiri. Jelas kalau orang sudah melakukan tindakan-tindakan seperti ini, itu sudah mendewakan atau menuhankan hawa nafsunya, di mana adab sudah tidak ada lagi, di mana ilmu sudah tidak dipelajari lagi, di mana tuntunan hidup dia sudah tidak punya, melainkan hidup dengan dirinya sendiri. Dia dengan bangganya memvideokan dirinya melakukan tindakan kekerasan kepada seorang ibu, ya. Di mana dia bisa tega melakukan hal seperti itu untuk menyakiti, ya. Itu bukan cuma hatinya yang sakit, tapi fisiknya si ibu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kalau kita menjadi seorang muslim, tentunya peraturan, aturan, adab, dan tata cara kita hidup itu sudah ditentukan atau diberikan petunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sangatlah rugi kalau kita hidup tidak mengikuti Quran dan Hadis. Ya, mau ikut apa? Ya, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, mau ikut apa gitu? Pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Contohnya seperti ini. Hanya demi kepentingan konten, atau dia hanya ingin viral, ya. Dia ingin viral dengan cara bangga sekali dia memvideokan dirinya memukul orang tuanya. Dan kabarnya orang tuanya sekarang sudah meninggal.
Ya, sudah meninggal katanya. Ya Allah, tentunya dia dengan sangat bangga menyimpan videonya itu, ya. Dia sangat bangga menyimpan video itu lalu menguploadnya. Entah siapapun yang mengupload, ya. Kalau saya mendengar kabar katanya yang mengupload itu adalah istrinya. Karena dia memang orangnya seperti itu, temperamen, suka mukul-mukul, bahkan bapaknya juga dipukul katanya. Jadi di sini yang bermasalah memang si anak ini, ya. Gimana ini? Jadi apabila ini harus ditindak, tentunya ini harus dijadikan pembelajaran. Bagaimana aparat hukum bisa menindak tegas kepada orang-orang yang dengan sengaja menampilkan tindakan kekerasan dan diviralkan. Apalagi dia memang bertujuan ingin viral. Itu sangat luar biasa. Jadi marilah kita suarakan, kita viralkan ini agar apa? Agar pihak kepolisian atau aparat yang berwenang bisa meringkus itu orang dan ditunjukkan kepada publik bahwa orang yang melakukan seperti itu harus diberi sanksi. Harus diberi sanksi. Kenapa di sini saya tergerak ingin membahas perihal ini? Karena saya juga ingin mengedukasi, memberikan pendidikan kepada murid-murid saya yang nonton. Karena apa? Di Padepokan saya juga hanya berbicara sedikit tentang perihal akidah dan akhlak, karena saya lebih fokus kepada bela diri ketika di Padepokan. Tetapi ketika saya membuat video, maka saya lebih leluasa untuk menyampaikan pesan-pesan moral saya, pesan-pesan akidah, pesan-pesan akhlak kepada mereka semua. Ketika mereka membutuhkan pengetahuan tentang hukum, mereka tidak perlu repot-repot bertanya langsung kepada saya. Saya sudah menjelaskan di video-video saya melalui channel ini. Bahkan kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik kita bagaimana di dalam berakhlak kepada orang tua. Contohnya seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-23. Jangankan kita membentak orang tua, ya teman-teman. Jangankan kita membentak orang tua, berkata saja kepada orang tua yang sudah berusia lanjut, itu tidak boleh. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik kita untuk menjadi orang baik sebenarnya. Tentunya orang-orang yang sudah melampaui batas mengikuti hawa nafsunya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Terutama kalau dia seorang muslim, maka sangat luar biasa dia telah jauh dari ajaran Islam. Entah dari mana dia belajar. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak hadis, tidak perlu banyak-banyak dalil saya mengutarakan. Cukup satu tadi, yaitu di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-23, jangankan melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua. Mengucapkan kalimat saja Allah larang. Artinya diharamkan tindakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan kepada kalian semua ya. Mari kita viralkan ini agar menjadi pembelajaran, dan aparat yang berwajib juga melakukan tindakan teguran, serta kalau bisa ditangkap itu orang, diberikan sanksi agar dia tidak mengulanginya lagi. Karena apa? Hukuman terbaik untuk membuat orang bertaubat adalah sanksi, sehingga dia bisa jera dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang ingin saya bagikan di video ini. Apabila ucapan saya ada yang salah atau keliru, mohon maaf, itu semua dari kekhilafan, kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datangnya. Saya Heri Pras, salam.